Hai, halo adik-adik. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ilustrasi tadi menggambarkan tentang seseorang yang berjuang untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Lalu bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaannya? Ikuti pembelajaran berikut. Jumpa dengan saya Urip Widodo di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Adik-adik, sebelum kita belajar tentang surat lamaran pekerjaan, ada baiknya adik-adik mengerti apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang disampaikan kepada instansi, lembaga, atau perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh suatu pekerjaan. Nah, berdasarkan cara pembuatannya, surat lamaran pekerjaan dibuat atas 3 dasar. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan dibuat atas dasar sumber tertentu. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan dibuat atas dasar inisiatif diri sendiri. Dan yang ketiga adalah surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar informasi dari orang lain. Baik adik-adik, namun pada kesempatan ini kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar sumber tertentu. Perhatikan iklan lowongan pekerjaan berikut. Ya, baik. Di situ ada iklan lowongan pekerjaan. Coba kalian cermati. Lowongan dibutuhkan 2 orang tenaga administrasi laki-laki maupun perempuan. Umur maksimal 25 tahun. Menarik, loyal pekerjaan, berijazah SMA, SMK, atau sederajat. Lamaran dikirim ke PT Jaya Baru 7, Semarang. Paling lambat 2 minggu setelah diiklankan. Iklan ini diambil dari Harian Suara Baru tanggal 23 Mei 2022. Perhatikan adik-adik. Jadi dalam iklan lowongan pekerjaan tidak terlepas dari singkat kata dan padat makna. Artinya apa? Karena dalam periklanan itu memperhatikan juga tentang biaya. Semakin panjang iklan, semakin mahal pula biaya pengiklanannya. Baik adik-adik, untuk penulisan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematikanya diawali dengan penulisan tempat, tanggal, bulan, serta tahun pembuatan surat. Untuk tempat, awalilah kata tersebut dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian dilanjutkan dengan tanda koma, penulisan tanggal, serta bulan. Begitu juga dengan tempat, bulan diawali dengan huruf kapital, mulai Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Oh iya adik-adik, ada hal yang perlu adik-adik perhatikan, penulisan bulan Februari dengan November. Biasanya banyak kekeliruan menulis Februari menggunakan huruf P menjadi Februari. Dan ini tidak dibenarkan, termasuk bulan November yang harusnya menggunakan V menggunakan huruf P. Nah, ini perlu diperhatikan adik-adik. Setelah penulisan tanggal, maka dilanjutkan dengan tahun pembuatan surat. Ditulis secara lengkap dengan tidak diakhiri tanda titik. Mengingat ini bukan kalimat 2022. Tidak boleh disingkat menjadi 22 karena dimungkinkan nanti ada tahun 3022 sehingga akan menimbulkan pertanyaan tentang surat ini. Berikutnya adik-adik, untuk sistematika surat yang berikut adalah lampiran. Lampiran boleh disingkat menjadi LAMP titik. Namun demikian, penulisan lampiran dilazimkan dengan ditulis secara lengkap. Titik 2, kemudian ditulis 5 lembar. Mengapa ingin menjadi 5, menjadi 6, menjadi 7? Ini dalam hal-hal yang dipertimbangkan, nanti jumlahnya berapa. Kalau hal yang dipertimbangkan jumlahnya ada 5, maka penulisannya 5. Kalau ada 6,
ya 6, begitu juga dengan seterusnya. Untuk menuliskan lampiran menggunakan huruf bukan angka, diawali dengan huruf kapital, kemudian lembarnya menggunakan huruf kecil pada huruf L. Berikut adalah hal atau perihal. Boleh menuliskan hal, boleh menuliskan perihal tentang lamaran pekerjaan. Begitu juga dengan penulisannya. Lamaran pekerjaan diawali dengan huruf kapital, L-nya besar, pekerjaannya P-nya kecil. Begitu adik-adik. Nah, untuk penulisan alamat dalam, ini alamat kan ada dua, ada alamat luar dan ada alamat dalam yang ada di surat tersebut. Untuk penulisan alamat dalam tidak selengkap pada alamat luar, karena alamat luar ini menyangkut tentang mudah atau tidaknya surat itu untuk dikirim dan diterimakan. Untuk alamat surat diawali dengan yang terhormat, bukan kepada, karena kepada ini cenderung kepada konjungsi atau kata sambung. YTH pimpinan PT Jaya Baru 7 di Semarang. Ingat, preposisi dalam kata tugas di diawali dengan huruf kecil. Diusahakan untuk penulisan alamat surat ini adalah 3 baris. Yang terhormat pimpinan PT Jaya Mandiri 7 1 baris, di 2 baris, Semarang 3 baris. Boleh 2 baris hanya saja untuk estetika penulisan surat lamaran pekerjaan yang baik itu diusahakan adalah 3 baris. 3 baris untuk penulisan alamat surat. Baik, untuk sistematika berikutnya itu ada salam pembuka dengan hormat. Penulisannya D-nya kapital, hormat hanya kecil, diikuti dengan tanda koma. Jelas adik-adik? Nah, untuk sistematika berikutnya, ini yang membedakan surat lamaran pekerjaan satu dengan yang lain hanya pada bagian pembukanya saja. Mohon maaf, pembukanya saja. Jadi, untuk surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar sumber tertentu itu diawali seperti ini, berdasarkan dan seterusnya. Lain lagi kalau atas inisiatif diri sendiri itu diawali dengan yang bertanda tangan di bawah ini. Nah, beda lagi dengan surat lamaran pekerjaan yang dibuat atas dasar informasi dari orang lain. Pembukanya berdasarkan informasi dari saudara, titik-titik yang bekerja titik-titik menginformasikan bahwa dan seterusnya. Jadi untuk surat lamaran pekerjaan pada prinsipnya sama, hanya yang membedakan adalah bagian pembukanya saja. Nah, untuk bagian pembuka surat yang dibuat atas dasar sumber tertentu, maka penulisannya seperti ini, berdasarkan iklan yang dimuat dalam harian Suara Baru pada tanggal 23 Mei 2022 bahwa PT Jaya Baru membutuhkan tenaga administrasi. Untuk itu saya tidak usah diberi tanda koma, tidak usah diberi tanda titik 2, langsung saja pada penulisan identitas diri mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Itu pun diawali dengan huruf kecil karena masih satu rangkaian dengan bagian di awalnya. Nah, adik-adik, tadi untuk identitas diri atau kualifikasi diri dimulai dengan nama, kemudian tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat dan seterusnya. Itu diawali dengan huruf kecil karena masih satu rangkaian. Nah, untuk penulisan nama, usahakan nama adik-adik yang lengkap. Kemudian tempat tanggal lahir juga demikian. Ingat, penulisan tempat dan tanggal lahir selalu diawali dengan huruf kapital pada nama tempatnya. Nah, untuk memerincikan itu cukup dengan menggunakan tanda koma. Nama Ariana koma dan seterusnya koma-koma sampai pada nanti pada alamat baru, sampai pada alamat kemudian dilanjutkan kepada bermaksud mengajukan baru diakhiri dengan tanda titik. Jadi masih satu rangkaian, koma, nanti berakhir pada menjadi tenaga tersebut baru diakhiri dengan tanda titik karena ini masih satu rangkaian.
Begitu ya, mudah anak-anak ya, adik-adik ya. Baik, untuk sistematika berikutnya yang masih satu bagian isi adalah bahan pertimbangan. Di awal tadi saya mengatakan bahwa pada lampiran itu ada yang menuliskan 5, 6, dan seterusnya. Nah, maksud saya seperti ini. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan, tidak usah titik 2, tidak usah tanda petik, langsung kepada berikutnya. 1 lembar fotokopi dan seterusnya sampai pada nomor 5, itu kan ada 5 jumlahnya, maka jumlah yang 5 itu dimasukkan ke dalam lampiran, jumlahnya ada 6. Misalnya bahan pertimbangan saya ulang sampai 6, ya penulisannya ada angka 6. Begitu, paham ya adik-adik? Baik, kalau tadi saya menyampaikan itu mulai dari salam pembuka, bagian isi, kemudian ini adalah bagian penutup. Bagian penutup surat biasanya dituliskan adalah tentang satu harapan. Ingat, tidak boleh berlebihan dalam mengharapkan suatu pekerjaan. Lazim saja, biasa saja. Jadi penulisannya, besar harapan agar surat lamaran pekerjaan ini dapat dipertimbangkan. Atas perhatian pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Cukup, tidak usah mengiba-iba dan seterusnya, karena ini sifatnya resmi, kecuali kalau surat pribadi lain lagi. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan sistematika berikutnya adalah salam penutup, hormat saya, hormat saya hanya kapital, S-nya kecil diikuti dengan tanda koma. Silakan adik-adik tanda tangani, kemudian tulis nama adik-adik secara lengkap. Baik adik-adik, mudah bukan membuat surat lamaran pekerjaan? Akan tetapi adik-adik, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bahwa surat lamaran pekerjaan hendaknya ditulis tangan, kecuali ada permintaan dari perusahaan atau instansi untuk diketik. Dan yang kedua, menarik dalam bahasa dan tidak berlebihan dalam pengharapan. Dan ingat adik-adik, bahwa surat lamaran pekerjaan adalah cerminan kepribadian seseorang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.